Tiga. Assalamualaikum Mbak Vira. Eh, Waalaikumsalam. Malam. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Nah, ini benar Mbak Vira yang kemarin buat janji dengan saya. Oh, iya Bu, betul kemarin saya ngechat Ibu buat apa konseling hari ini lewat Um, WhatsApp. Oke, kalau gitu sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andesa Salva, mahasiswa bimbingan konseling dari Universitas Indah Pasar PGRI. Sesi konseling hari ini dibuat untuk membantu saya dalam pemenuhan tugas akhir teknologi informasi dalam BK. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Vira selaku klien saya dengan sudah menyempatkan waktunya dalam membantu saya untuk memenuhi tugas saya. Iya Bu, sama-sama. Saya juga terima kasih Ibu udah maksudnya bersedia jadi konselor saya secara gratis. Oke. Baik, sebelumnya apakah Mbak Vira sendiri ini tahu apa itu cyber counseling? Saya belum tahu Bu, saya baru ini apa? Baru dengar dan ya baru sekarang yang dilakuin itu. Ya baru dengar intinya saya nggak tahu, belum tahu. Oke, saya jelaskan ya. Jadi, cyber counseling ini adalah salah satu bentuk inovasi dalam dunia konseling yang memanfaatkan media elektronik atau internet untuk berkomunikasi antara konselor dan konseli, yaitu Anda sebagai klien saya yang berada secara terpisah. Jadi cyber counseling ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi komunikasi dari yang paling sederhana seperti email, sesi dalam chat, terus sesi dengan telepon, PC to PC, sampai penggunaan dengan penggunaan webcam, video live sessions. Jadi konseling yang sedang kita gunakan ini namanya cyber counseling, begitu Mbak Vira. Ah, oke. Berarti lewat WhatsApp, chat, pesan singkat juga bisa ya, Bu? Ya, seperti itu bisa. Iya. Tapi, Vero mau tanya kalau misalnya lebih efektif, efektif cyber atau secara langsung gitu? Secara langsung, lebih efektif secara langsung. Karena saya sebagai konselor juga dapat mengoreksi segalanya dari tingkah laku Mbak Vira sendiri gitu. Kalau seperti ini kan hanya terlihat face to face-nya aja gitu. Tapi seperti ini juga Ah, efektif. Cuman kalau lebih baiknya lagi secara langsung seperti itu. sih. Ya, mengerti, Bu. Hmm. Oke, setelah itu dalam cyber counseling ini terdapat sebuah asas Mbak Vira, yaitu asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini merupakan perilaku konselor, yaitu saya untuk dapat menjaga rahasia segala data atau informasi tentang konseling, yaitu Anda sebagai klien saya berkenan dengan pelayanan konseling. Jadi dengan adanya asas ini, diharapkan Anda sebagai konseli, yaitu klien saya, dapat nih merasa nyaman, terus aman untuk berbagi masalah yang sedang dihadapi. Karena informasi tersebut tidak akan saya ungkapkan kepada pihak lain kecuali dalam kasus ancaman langsung terhadap keselamatan Anda sebagai klien saya atau orang lain. Oke, baik, Mbak Vira, semua hal yang perlu diketahui sebelum sesi konseling dimulai sudah saya terangkan. Jika ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan, boleh saya persilakan. Ah, cukup sih, Bu. Paham. Untuk ancamannya juga udah paham, semuanya paham, asasnya juga paham. Ya semoga Ibu bisa jaga rahasia saya.
Nah, itu sudah pasti Mbak Vira, karena saya sebagai konselor juga kan memiliki asas itu adalah asas yang paling utama, asas kerahasiaan itu. Nah, Oke, ya. Oke, um, Bu. Cukup. oke, baik. Langsung saja kita masuk ke sesi konselingnya ya Mbak Vira. Iya, boleh. Untuk Mbak Vira, saya persilakan untuk mulai menceritakan. Oke. Jadi problem ya menurut saya problem yang ada di diri saya itu kalau misalnya di keramaian, nah saya tuh kayak apa ya, pengen ngehindar aja gitu loh dari kerumunan itu. Saya lebih baik sendiri gitu di belakang daripada di kerumunan itu. Terus kayak ngerasa nggak nyaman aja kumpul sama banyak orang gitu loh. Terus apa ya, di kalau misalnya saya pun maksain gitu kumpul di satu tempat itu di keramaian, energi saya tuh cepet habis gitu, cepet kekuras gitu loh Bu. Saya juga heran sih sama problem yang saya alamin itu Bu. Oke, jadi problem yang terlihat dari cerita Mbak Vira sendiri ini adalah ketidaknyamanan yang dirasa ketika berada di suatu lingkup orang ramai, serta juga rasa lelah yang tiba-tiba muncul saat berada di situasi itu, betul? Hmm, iya, betul Bu. Terus satu lagi, saya tuh ngerasa kalau misalnya di keramaian, meskipun itu ramai, tapi di situ tuh saya tuh ngerasa sepi. Paham gak Bu? Nah, Oke. iya, itu sih ya, ya sama aja sih sebenarnya. Nggak nyaman, terus energi kebuang dan rasa sepi di keramaian itu. Hmm, Gitu. Ya, itu aja um, sih um, problemnya. Oke. Uh, pada saat keramaian itu muncul, ada perasaan seperti cemas atau takut seperti itu? Kalau cemas, takut, saya kurang paham sih Bu soal itu. Maksudnya kurang nggak ngerasain hal itu gitu loh. Saya ngerasa ya nggak nyaman aja gitu loh. Zaman buang-buang energi saya, terus ya lebih ke kuras gitu terus ya ngerasa sepi aja gitu. Padahal itu tuh rame gitu loh. Hmm, Itu aja sih. apa mungkin apa namanya fokus kamu tuh cuma ngerasa kamu tuh nggak nyaman di situ ya? Jadi perasaan lainnya tuh kamu kurang gitu, ya seperti itu. Iya, betul Bu. Saya kayak pengen cepet-cepet pulang aja ke rumah gitu daripada iya, kumpul gitu Hmm. loh ya. Betul kata ibu gitu tadi. Nyaman aja. Oke, kalau gitu bisa nggak kalau kamu tuh ceritain lebih banyak tentang apa sih yang kamu maksud dengan situasi ramai? Apa di tempat umum atau kayak di social gathering seperti itu? Oke. Kalau di tempat umum kayak misalnya jalan raya, mall atau tempat makan apapun, saya biasa aja sih Bu, nggak terlalu begitu gitu loh. Tapi kalau misalnya di social gathering, kayak misalnya di satu perkumpulan yang saya harus datang itu tuh, ya saya ngerasa itu, ngerasa gak nyaman itu. Kayak misalnya contohnya, pada saat saya kuliah, di fakultas saya tuh ngadain satu acara gitu loh. Nah, saya tuh wajib dong ke situ datang. Nah, saya udah coba berbaur di tengah keramaian itu, tapi kayak diri saya tuh nolak, nggak bisa. Ya udah saya mundur lagi ke belakang, saya diem aja di belakang gitu loh. Terus setelah acara itu tuh kayak saya lebih capek banget gitu loh, lebih capek banget. Terus ada saatnya juga saya tiba-tiba lihat terus nangis. Saya nggak tahu nangisnya kenapa karena mungkin gak nyaman juga. Terus
eee, contoh terbarunya itu saya di tempat kerja saya ada ada family gathering gitu. Nah, keluar kota kan tuh. Nah, di situ saya nggak ikut, saya lebih baik nggak ikut, saya diem aja di rumah gitu, daripada ikut acara itu gitu loh, sama orang banyak. Nah, tapi hal itu tuh, apa ya, ada saatnya ganggu, kerja saya gitu loh. Soalnya kan kerja saya itu kayak mewajibkan saya tuh buat bersosialisasi Hmm, gitu hmm, loh, ngobrol lebih banyak sama hmm. orang-orang, kayak gitu. Kadang saya juga keganggu sih sama, apa ya, masalah cemas saya gitu. Gitu sih, Bu. Oke, yang terlihat kalau yang saya lihat sih dari kondisi Mbak Vira sendiri ini, sepertinya, Mbak Vira tuh, mungkin mungkin, bisa saja mengalami kecemasan sosial. Jadi, menurut saya penting untuk Mbak Vira tahu, gimana cara untuk mengelolanya biar Mbak Vira tuh bisa bisa ada di situasi itu, bisa mengatasinya gitu. Gimana kalau misalkan saya merekomendasi untuk mencari terapi untuk membantu Mbak Vira mempelajari strategi dan teknik dalam mengatasinya. Apakah Mbak Vira bersedia menerima hal itu? Boleh sih, Bu, nggak apa-apa, biar apa ya, ya, apa tuh, problem yang ada di diri saya juga hilang gitu. Seenggaknya kalau nggak hilang ya sedikit membaik gitu loh daripada yang sekarang-sekarang gitu. Saya mau sih Bu kalau direkomendasiin. Oke, bagus. Saya dapat merujuk Mbak Vira ke terapis yang berspesialis dalam kecemasan ya. Sementara itu, ada beberapa hal yang bisa Mbak Vira lakukan untuk membantu mengatasi kecemasannya. Kalau misalkan Mbak Vira dalam keadaan kayak gitu ada nih, eh, kayak latihan pernapasan dalam dan teknik mindfulness. Apakah Anda ingin saya menunjukkan beberapa teknik itu? Iya, boleh Bu. Biar saya tahu nih kalau nanti pas kumpul gimana cara ngatasinnya. Oke, mari kita mulai untuk beberapa latihan pernapasan dalam. Tarik napas dalam-dalam dari mulut, dari hidung. Terus tahan beberapa detik, keluarkan pelan-pelan dari mulut. Oke, mari kita lakukan lagi untuk beberapa sama-sama. Tarik napas dari hidung, tahan, keluarkan dari mulut. Tarik napas lagi, tahan, keluarkan dari mulut. Oke, Ya, oke Mbak Vira, konseling hari ini telah usai. Bagaimana nih perasaan Mbak Vira setelah melakukan sesi konseling bersama saya sebagai konselor Anda hari ini? perasaan saya cukup cukup baik ya Bu, apalagi pada saat tadi apa tuh namanya yang teknik pernapasan itu sih. Oh iya, terus kalau misalnya nanti kalau saya ngalamin itu lagi di tengah-tengah keramaian, saya gitu aja ya Bu. Maksudnya ambil nafas, buang nafas gitu. Iya, seperti itu. Nah, tapi lebih baik ngelakuinnya saya, maksudnya di pada saat itu juga atau saya misalnya melimpir dulu ke toilet buat ngelakuin teknik itu. Dalam keadaan itu, karena membantu Mbak Vira membantu Mbak Vira terbiasa dalam situasi itu gitu. Ah, sih, oke. Oke, Mhm. paham Bu. Oke, siap. Insya Uh, Allah saya lakuin Bu kalau gue lupa.
Eee, untuk Mbak Vira, terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya dalam mengikuti sesi konseling saya pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita usai nih pertemuannya, boleh silakan? Hmm, cukup sih Bu. Ya buat sekarang cukup. Gak tahu buat nanti. Nanti saya mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lain yang nggak bisa saya hadapin problem itu ya saya tanyain ke Ibu lewat chat mungkin gitu. Oke, Jangan lupa balas ya Bu. oke, ya. Oke, baik kalau gitu, Ya, izinkan saya untuk menutup pertemuan ini ya Mbak Vira. Oh iya, untuk rujukannya nanti saya kabari lagi ya. ya oke Bu. Oke, terima kasih Mbak Vira. Oke, selamat